Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kamu tertarik dengan sepak bola? Kalau kamu tertarik dengan sepak bola, kamu berada di tempat yang tepat. Saya Muhammad Firil Rasendra Hidayat dan di podcast EduTalk kali ini berjudul Privilege itu Nyata. Tapi, ada tapinya ini. Sebelum itu, kita kenalan dulu gak sih? Halo Pak, Ya, boleh perkenalan diri? nama saya Aris Budi Prasetyo. Dulu mantan pemain sepak bola. Nah, kalau sekarang kabarnya gimana nih? Alhamdulillah baik-baik. Sekarang juga saya juga di lembaga legislatif DPRD Kota Pasuruan. Hampir 3 periode ini. Jadi sudah 3 periode ini menjabat di DPRD Kota Pasuruan. Memang sebelumnya saya di sepak bola itu memang lama di Liga Indonesia kurang lebih 16 tahun. Ya, itu klub apa namanya? Yang pertama kali memang sejarah saya memang di awal itu ikut klub yang ada di Pasuruan, ya kan. Memang di awal itu saya ini kan di Persekapas Junior. Jadi kurang lebih di tahun 1990 itu di Persekapas Junior sampai tahun 1992. 2 tahun saya di Persekapas Junior Kabupaten Pasuruan. Memang setelah itu saya kepingin mengembangkan bakat saya di Surabaya di tahun 93. Akhirnya saya pindah klub ke Surabaya. Apa nama klubnya, Pak? Kedaung Setia Indonesia di KSI. Tapi di KSI itu ada seleksi di Persebaya Junior di tahun 93. Alhamdulillah saya bisa terpanggil di Persebaya Junior waktu itu di Persebaya 21. Bapak nerimanya jadi Persebaya itu? Alhamdulillah terima ya. Terima juga sempat juga ada kegiatan Piala Menpora yang ada di Indonesia. Itu Piala Menpora namanya, Menteri Pemuda dan Olahraga. Pada tahun 94 ada seleksi di Arema Malang. Saya akhirnya melanjutkan karir saya di Arema Malang. Tapi sebelum itu saya ada kuliah di UNESA Surabaya. Cuma akhirnya kuliah ini saya tinggalkan. Saya lebih memilih ke sepak bola. Ya. Akademik ini saya tinggalkan. Mungkin kasusnya sama dengan kayak Dava nantinya ya. Akhirnya saya melanjutkan di Arema Malang itu kurang lebih 1 tahun, 1 musim saja. Memang untuk meningkatkan karir di dalam sepak bola kalau waktu itu di tahun 94 itu kalau di Jawa, di Pulau Jawa memang agak berat ya. Persaingan itu memang lumayan berat ya. Akhirnya saya memutuskan ada transfer ke Pupuk Kaltim Bontang, Kalimantan Timur. Sampai saya 5 tahun di sana. Merantau ke Kalimantan itu 5 tahun. Jadi sampai di tahun 2000 alhamdulillah saya bisa final lawan PSM Makassar. Ya, di Stadion Gelora Bung Karno. Waktu itu memang kita kalah ya. Di final itu kalah dengan skor 3-2. Tapi saya bangga menjadi runner up. Sekaligus saya juga bisa mencetak gol di waktu itu di final itu. Wah, keren. Itu kan luar biasa. Yeah. Jadi kan mungkin sampai sekarang nggak bisa terlupakan itu ya kan kejadian di final itu. Nah, setelah itu ada tawaran dari Petrokimia Putra Gresik di tahun 2001. Akhirnya saya memutuskan untuk bisa pindah ke Jawa lagi. Ya, di tahun 2001 sampai tahun 2003. Tapi luar biasanya di tahun 2002. Di kota mana itu? Di Gresik. Di Gresik. Gresik, Jawa Timur. Alhamdulillah saya bisa namanya Liga 8 itu bisa menjadi champion, bisa juara 1 saya di situ. Ya, akhirnya nama saya itu bisa lebih tahu orang-orang itu bahwasanya Aris Budi itu bisa terkenal di situ ya kan, asal mulanya. Kalau di Pupuk Kaltim selama 5 tahun banyak orang tidak tahu karena tidak terekspos media massa waktu itu. Ya kan? Karena di sana itu terpencil ya kan. Setelah 2003 itu saya lalang buana lagi ke Arema Malang di tahun 2004. Jadi posisi apa itu? Di center back. Posisi saya itu center back. Ya, pemain belakang. Ya, pemain belakang. Berarti sudah klub apa aja itu berarti, Pak?
Jadi awal pertama tadi Arema Malang. Arema Malang. Terus di tahun 95 sampai tahun 2000 itu Pupuk Kaltim Bontang, ya. Baru di tahun 2001 saya pindah ke Petrokimia Putra Gresik sampai tahun 2003. Sampai tahun Baru tahun 2004 saya pindah ke Arema Malang sampai tahun 2006. Baru setelah itu, tapi sebelum pindah ke Persik Kediri tahun 2007, saya 2006 itu sempat final sama Persipura Jayapura di Gelora Delta Sidoarjo. Alhamdulillah waktu itu saya menjadi pemain terbaik di Kopaji Samsu itu. Ya, keren. mungkin berkahnya waktu itu kan saya juga berbarengan ibadah haji kan, ibadah haji waktu itu. Alhamdulillah dengan berkah itu saya bisa berangkat haji bersama seorang istri, ya kan? Alhamdulillah, ya. Bisa berangkat. Akhirnya jadi pemain terbaik di tahun 2006, saya dikontrak lagi Persik Kediri di tahun 2007. Karena di situ mungkin saya menjadi pemain termahal yang kedua, ya, yang di Persik Kediri. Pemain termahal itu kayak gimana itu? Pemain termahal itu kontraknya besar. Oh, jadi tapi bayarannya nilainya nggak saya sebutkan, nggak enak lah. Ya, nggak apa-apa. Kalau boleh tahu klub favoritnya apa? Kalau di nasional? Sampai sekarang pun kalau di nasional tetap saya masih ada respect ke Arema Malang. Arema. Ya, karena ada apa ya istilahnya memori yang tidak bisa saya lupakan, terutama di tahun 2006 itu tadi menjadi pemain terbaik Indonesia. Ya. Itu kalau itu. dari luar negeri? Kalau dari luar negeri, alhamdulillah sampai sekarang pun masih Real Madrid. Wah, kenapa tuh? Kalau di Real Madrid, saya sukanya apa ya? Dalam prestasi itu luar biasa sekali Real Madrid. Dari liga domestiknya, La Liganya, Liga Championnya itu luar biasa sekali. Itu yang bagi seorang saya mengidolakan klub Real Madrid. Jadi dia konsisten. Waktu pas ada zamannya ada Ronaldo apa sampai sekarang? Apalagi masih zamannya Ronaldo waktu itu. Sampai sekarang pun saya mengidolakan Ronaldo, biarpun Ronaldo itu di Al Nassr sampai sekarang. Iya, ya. sekarang sudah. Karena Ronaldo ini merupakan atlet yang bagi saya atlet yang sempurna, ya. Yeah. Atlet yang sempurna dalam arti gini. Ronaldo itu seorang atlet yang paling disiplin. Seorang atlet, ya. Terutama dia bisa jaga kondisinya, fisiknya, makannya, tidurnya. Semua itu terbentuk dari kedisiplinan dari Ronaldo. Yang saya suka sendiri dari Cristiano Ronaldo sendiri pun, dia jiwa sosialnya sangat tinggi, sangat luar biasa ke anak-anak. Iya. Ya, luar biasa. Ada bencana dia tanggap sekali. Itu luar biasa dari keberadaan Ronaldo. Dan juga dia itu seorang pribadi yang nggak bertato juga, dari sisi kesehatan pun dia itu bagus. Iya. Ya, seperti itu. Berarti, oh ya, kabarnya Bapak juga melatih ya? Melatih. Kalau saya melatih, memang saya punya lisensi pelatih. Ya. Jadi lisensi pelatih saya BAFC. Jadi tahun kemarin pun saya masih melatih di Persik Kediri, di Elite Pro Academy yang usia 16. Sampai sekarang pun saya juga masih melatih di akademi saya sendiri. Ya. Jadi sebagai direktur tekniknya di Aris Budi Soccer Academy yang ada di Kota Pasuruan. Sudah berapa tahun itu Bapak buat klub? Ini alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun lebih untuk absanya itu. Ini juga, tahun ini juga saya ada tawaran di PSHW Ponorogo untuk Liga 4. Nah, insya Allah ke depan saya juga bisa pegang Liga 3, tapi ya fokus saya ya ke APSA dulu, ke akademi saya dulu, itu aja. Terus Bapak pernah lihat berita yang baru-baru ini tentang timnas yang kabarnya yang melawan Bahrain ya? Ya, lawan yang Bahrain. Katanya itu dicurangin, itu benar nggak Pak? Kalau melihat secara saya seorang pemain profesional ya, kemarin ini memang ada kejadian yang unik sekali ya, terutama di menit injury time 90 ya. menit. Jadi di situ ada tambahan 6 menit. 6 menit. Ya. Tapi memang di dalam suatu perwasitan itu kadang-kadang orang itu nggak paham di situ. Memang ada force majeure-nya, itu ada kejadian contoh saja ada yang sakit, ada yang mengulur waktu. Itu banyak momen-momen seperti itu. Bisa saja wasit itu dari
menit 90 itu ditambah 6 menit tadi kan injury time kan. Tapi ada lagi ditambah lagi mungkin 1 menit atau 2 menit. Cuma dalam kejadian 6 menit ini, kejadian Indonesia lawan Bahrain itu nggak ada momen seperti yang yang disampaikan tadi ya, mengulur-ngulur waktu. Nggak ada sebetulnya. Sebetulnya harus 96 itu sudah harus selesai. Iya, harus soalnya finish. dari Nah, tulisannya ini kejadiannya juga, masalah gitu loh. Seperti itu. Soalnya kan juga di tulisannya itu di pojok atasnya itu 90 terus ketambahan 6 menit. Ya. Terus kok sampai 100 itu kan ya Iya. tulisannya. Seperti itu. Jadi kadang-kadang di dalam sepak bola itu dinamis sekali ya. Makanya di dalam sepak bola seorang atlet, pemain, seorang wasit, seorang pelatih, manajer semua itu harus paham terkait asal aturan itu tadi. Ya. Lanjut, terus Bapak juga punya anak ya Pak ya? Ya, Yaitu namanya Muhammad Dafa Prasetyo yang sekolah di sini, yang kabarnya bermain sepak bola di mana? di Borneo FC U16 Samarinda. Iya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah anak saya Dafa Prasetyo memang sekolah di SMP IT Tembok Rejo ini Kota Pasuruan. Dalam arti dapat support dari para ustazah, gurunya yang penasihat kepala sekolah. Jadi pihak sekolah sudah mengizinkan bahwasanya Dafa bisa bergabung sama Borneo FC Samarinda. Memang di awal ini agak berat juga Dafa meninggalkan Kota Pasuruan karena kan ini kan awal kan, karena kan juga jauh. Jadi mungkin lain pulau, akhirnya bisa Dafa itu bisa bergabung ke Borneo FC. Dalam arti gini, Borneo FC ini langkah awal buat Dafa, ya kan, untuk bisa meniti karir itu ke depan, bisa lebih baik lagi ke depan. Memang di Borneo FC ini, saya kira fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Borneo FC ini luar biasa, sangat bagus. Untuk dalam arti usia 16 ya, 18 dan 20. Karena Elite Pro itu agenda rutin dari PSSI, ya kan. Secara permainan memang luar biasa. Iya. Jadi posisi apa itu Dafa Pak? Dafa posisi di bek kiri, karena Dafa sendiri kan memang punya spesialis kiri gitu loh. Makanya saya kepinginnya Dafa itu punya spesialisnya di bek kiri itu tadi. Mungkin posisi hampir sama dengan saya ya, pemain belakang gitu loh. Seperti itu. Kalau sekarang berarti Dafa sudah masuk di klub apa? Ya Borneo FC itu. Jadi Dafa sampai sekarang masih tetap di Borneo FC. Dalam arti insya Allah kemarin ada tawaran dari Spanyol untuk bisa ada training camp di sana. Insya Allah di tahun 2025 itu ada di Barcelona metode namanya. Itu insya Allah di sana. Tapi kurang tahu, nanti tergantung dari perkembangan Dafa sendiri. Itu aja. Kira-kira bisa nggak menurut Bapak? Menurut saya insya Allah Dafa bisa bergabung di sana. Tergantung dari kemauan Dafa. Kalau Dafa mau kerja keras, disiplin, yang penting itu. Jadi seorang atlet itu memang harus kerja keras dan disiplin, utamanya itu. Ya, tapi juga kalau menurut saya kan Dafa itu juga punya anggapannya itu privilege Pak, kan seperti di judulnya itu. Jadi menurut Bapak itu Dafa itu punya privilege nggak Bapak? Dafa sendiri memang punya kelebihan ya. Jadi dalam arti kelebihan itu di dalam sepak bola. Memang kemarin itu sempat berdebatan sama saya sebagai orang tua itu sangat singkat sekali antara memilih dalam karir akademik maupun di dalam sepak bola. Memang saya mengarahkan ke sepak bola. Akhirnya Dafa memutuskan terusin ke sepak bola. Alhamdulillah juga didukung juga dari pihak sekolah. Seperti itu. Tapi kan ya dengan dia masuk banyak klub itu kan karena hasil kerja kerasnya sendiri ya Pak? Ya betul. Memang semua itu yang hasil itu memang tergantung dari dirinya sendiri, bukan dari saya. Saya sebagai orang tua itu hanya mensupport, ya. Dalam arti mensupport itu dalam hal dia dalam pikiran dia, oh saya harus gimana ya ini seperti ini, dia harus seperti ini. Jadi saya itu ngasih support, dorongan, doa, terutama doa
orang tua itu lebih manjur mungkin ya. Itu dari umur berapa itu Bapak Dava bisa tertarik tentang bola? Dava ini sudah mulai TK pun dia sudah tertarik dalam sepak bola. Hobinya itu kelihatan sudah mulai di TK itu sudah kelihatan. Makanya saya mengarahkan seorang Dava ini kecil itu saya ikutkan di SSB saya. Waktu itu saya punya SSB. Ya. Ya, SSB namanya SSB Aris Putra. Ya. Tapi sekarang sudah beralih namanya APSA itu tadi, Aris Budi Soccer Academy. Memang berjalannya waktu, Dava ini progresnya luar biasa. Ya, karena punya talenta mungkin ya, karena ayahnya seorang pemain sepak bola, karena dia punya salah satu faktor. Kan bakatnya itu bisa kelihatan dari situ. Bapak mulai kelihatan Davanya itu sudah terlihat potensinya dari umur berapa? Memang kalau lihat potensi, Dava ini sudah menginjak mulai usia 12, 13 itu udah mulai kelihatan. Karena di usia 13, waktu itu pernah juga dia bergabung di Persik Kediri, ya. Itu udah kelihatan menonjol waktu itu. Gitu. Kalau hal-hal apa saja Pak? Kalau yang supportan seperti apa yang Bapak buat Dava? Kalau saya supportnya ini totalitas ya, Ya, buat Dava jelas. pasti orang tua itu mensupportnya kan secara totalitas gitu lah. Ya. Dalam arti ya secara materi, pikiran, semua itu buat anak gitu lah. Dia mengarahnya kemana itu pasti saya sebagai orang tua itu totalitas gitu, nggak setengah-setengah. Makanya kemarin dari seorang pelatih Borneo itu menanyakan ke Dava sebelum berangkat ke Borneo Samarinda. Dava kalau mau berangkat harus totalitas, jangan setengah-setengah. Ya. Kalau setengah-setengah, kamu nggak jadi pemain sepak bola yang hebat. Berhenti di tengah seperti jalan. Itu. Jadi pasti nanti berhenti di tengah jalan. Makanya biarpun dia sudah punya bakat, kalau dia berangkatnya itu dengan setengah-setengah, pasti nanti saya nggak berhasil. Sama mungkin di dalam bidang lain pun, ke sekolah pun kalau setengah-setengah nggak bisa berhasil seperti itu. Latihan kayak gimana itu Davanya? Kalau di Dava di sana latihannya sangat intensif sekali ya. Jadi tiap hari latihannya luar biasa. Jadi programnya yang ada di Borneo FC ini luar biasa. Jadi direktur tekniknya itu orang asing. Ya. Sampai pelatih pun punya lisensi yang luar biasa. Latihannya luar biasa. Jadi lapangannya pun sintetis, jadi luar biasa sekali. Jadi semua luar biasa lah. Seperti itu. Kalau semisal umurnya, kan kalau dilihat dari Davanya kan sudah dari kecil itu dia sudah berpotensi buat main sepak bola, dan Bapak juga sudah masukkannya di umur yang 7 tahunan ya? Ya, itu 8 tahun lah. Kalau semisal kayak umur saya nih Pak, umur 12 sampai 14 itu sudah dibilang terlambat atau masih belum Pak? Saya kira nggak ada istilah terlambat. Mungkin di dalam sepak bola nggak ada istilah terlambat pun. Ya. Karena yang penting ada kemauan, ya, ada niat di situ. Kalau niat kepingin jadi pemain yang profesional, ya udah ditekunin di situ. Jadi dalam usia kelas 3 SMP atau SMA kelas 1 maupun berapapun, kalau memang anak itu memang mau kerja keras, diniati dengan sungguh-sungguh, pasti nanti bisa berhasil seperti itu. Kalau semisal setelah membuat video ini orang tuanya ada yang pengen jadiin anaknya pemain sepak bola, ada nggak Pak tips and triknya? Ya ada lah, pasti nanti ada itu kan dari orang tua itu kan pasti kepingin ya lihat kayak seperti Dava ya, seperti itu. Makanya Dava ini mungkin di dalam APSA sendiri sebagai publik figurnya untuk di akademi saya gitu loh. Sebagai contoh seperti itu. Apalagi mengingat kalau orang awam yang bisa dibilang gak ada privilege ya Pak ya, itu bisa nggak sih Pak jadi pemain sepak bola kayak Dava? Sebetulnya kayak seorang atlet itu memang harus punya bakat yang luar biasa dalam sepak bola seperti Dava ya. Emang gak semuanya orang itu diberi kelebihan ya. Gak bisa, orang itu gak bisa meniru salah satu orang misalkan kayak Cristiano Ronaldo ya kan. Gak bisa seperti itu. Itu semua itu memang mujizat dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kelebihan seseorang itu ada di bidang ini, di dalam bidang ini, itu beda-beda. Jadi kelebihan manusia itu udah ada takaran masing-masing, itu anunya di masing-masing itu tadi. Memang nggak bisa mencontoh dari seseorang itu, oh saya harus seperti ini. Kalau dia nggak punya bakat mau dipaksain ya nggak bisa seperti itu, Iya. seperti kan gitu. Kalau ada nggak Pak target khusus buat Dava setelah yang dengar-dengar ini mau masuk Barcelona itu? Ya mudah-mudahan di tahun depan setelah dari ekonomi itu di Barcelona nanti di tahun 2025 mudah-mudahan Dava bisa terpanggil di tim nasional U16 karena tim nasional U16 itu kelahiran 2009 sama seperti Dava. Ya. Dan juga kalau Dava menjadi pemain nasional akhirnya berdampak positif juga bagi SMP IT ini juga dan juga akademi saya APSA juga seperti itu. Makanya nanti mudah-mudahan kita berdoa bersama mudah-mudahan Dava bisa masuk ke tim nasional Amin. juga. Ya. Selain doa ada pesan lagi buat Dava? Itu tadi memang semua kuncinya di Dava sendiri ya kan. Artinya Dava itu harus punya motivasi dalam pribadian dia, kerja keras ya. Hasil itu nggak bagus, hasil bagus itu nggak mungkin tanpa kerja keras. Harus kerja keras dan yang kedua pemain itu harus disiplin. Disiplin itu dalam arti gini, seorang atlet itu disiplin itu bukan cuma disiplin latihan saja. Ya. Disiplin latihan, makan, istirahat itu harus disiplin ya. Anak ini biar bisa mengatur waktu, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya tidur. Memang anak sekarang itu memang beda sama anak dulu gitu loh. Masalahnya gitu. Karena kan sekarang pengaruh ke gadget ya. Gadget ini pengaruh yang sangat luar biasa. Akhirnya waktunya tidur dia nggak tidur main HP ya kan. Iya. Akhirnya istirahatnya berkurang gitu loh. Makanya hasil nanti tergantung dari Dava sendiri. Dia bisa mengatur itu aja. Enggak. Kalau nggak bisa ngatur ya susah nanti Prepare seperti apa itu kalau buat menjadi pemain sepak bola? Jadi persiapan dan apa aja yang dibutuhkan? Memang dalam persiapan sepak bola itu contoh saja ya di dalam mau latihan itu kan memang harus ya siapkan betul ya. Mungkin latihan pagi, jangan malam itu harus disiapkan betul. Kostum yang besok dipakai seperti apa, sepatunya harus dibersihkan atau enggak. Ya. Itu kan harus ada prepare, hari persiapan seperti itu. Oh besok saya latihan jam 7 pagi, saya pagi betul sudah harus bangun sholat subuh atau apa, nanti setelah itu apa sarapan apa, roti kah apa ya kan. Itu nanti memang harus ada prepare betul. Jadi seorang atlet sebelum kegiatan itu sudah ada rancangan di situ, ada plan di situ. Kalau dari pandangannya Bapak ini ya, perbedaannya timnas yang sekarang sama yang dulu ada nggak Pak? Yang Perbedaan besar. timnas dulu sama sekarang. Iya. Memang jelas ada perbedaan, sangat mencolok sekali. Apalagi kalau dulu zamannya saya, emang nggak ada pemain naturalisasi, ya kan? Iya. Sekarang banyak naturalisasi, tapinya gini, istilahnya naturalisasi sekarang itu kepingin menaikkan ranking, ya, ranking dari Indonesia sendiri. Nah, ada aturan FIFA itu terkait pengambilan klub-klub yang ada di Eropa. Ranking itu sangat berpengaruh. Kalau Indonesia rankingnya jauh kayak kemarin-kemarin, itu nggak bisa kayak Marcelino, kayak Asnawi bisa main di Eropa, termasuk Arhan, main di Jepang, main di Korea, ya kan? Itu susah. Sekarang peringkatnya itu tambah naik. Itu makanya dari Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir bisa mengambil naturalisasi itu tujuannya seperti itu. Bukan mengabaikan pemain lokal, bukan. Ya, seperti itu. Iya. Sebelum closing, kedepannya ada nggak Pak harapan buat persepak bolaan nasional ini? Harapannya untuk ke depan, bahwasanya mudah-mudahan lah sepak bola Indonesia ini lebih maju, lebih baik lagi dari sekarang, dan peringkat FIFA-nya bisa naik ya. Ya. Jangan kayak kemarin kejadian Bahrain, gara-gara wasit akhirnya kita jadi mental down. Jangan. Kalau bisa lebih ditonjolkan lagi seperti itu. Jangan motivasi itu bisa turun, bisa lebih naik. Kita tunjukkan bahwa Indonesia itu bisa, seperti itu aja.
Jadi kalau menurut Bapak privilege itu ada nggak Pak? Penting. Memang privilege sangat penting sekali ya, sangat penting sekali. Saya kira itu. Cuman balik lagi ke minat dari Ya, dari pribadi ke masing-masing itu tadi. ya, sukses selalu ya Pak ya buat Bapak juga Dava. Semoga bisa menginspirasikan EduTalk kali ini ya. Oke. Terima kasih buat podcast EduTalk kali ini. Ayah dan Bunda, SMP IT Bina Ihsan Cendekia sudah mulai membuka ya, PPDB di tahun 2025 sampai tahun 2026. Mari bergabung dengan SMP IT Bina Ihsan Cendekia. Jangan sampai melupakan waktu yang sudah ditentukan sama SMP IT. Cepat bergabung, jangan sampai ketinggalan. Saya kira itu. Oke. Ada pesan buat Bapak? Saya Aris Budi Prasetyo, jadi ayahanda dari Muhammad Dava Prasetyo, dari siswa dari SMP IT Bina Ihsan Cendekia. Alhamdulillah Dava mendapatkan support yang luar biasa, doa yang luar biasa dari para gurunya yang ada di sini, ustazahnya, ustadznya. Mudah-mudahan Dava ini ke depan bisa lebih maju lagi, Amin. lebih berkembang lagi, dan bisa menjadi harapan kita semua untuk menjadi pemain tim nasional ke depannya. Dan mudah-mudahan Dava ini menjadi anak yang luar biasa, membawa nama harum Kota Pasuruan, terutama di SMP IT ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.